Haleluya, puji Tuhan. Salam damai bagi Indonesia, salam damai bagi kita semuanya. Kembali lagi kita bertemu dalam program pelayanan kita pada saat ini. Dan beberapa waktu kemarin dari minggu kemarin kita berbicara tentang pengikut Kristus sejati. Dan di dalam pengikut Kristus sejati, di situ kita dapat melihat ada 3 kelompok orang yang mengiring Tuhan, yang mengikuti Yesus dengan caranya, dengan motivasi mereka masing-masing. Kenapa kita harus belajar dari ketiga kelompok ini, saudara? Karena dari sini kita akan melihat dan kita akan belajar, kita akan berkaca apakah pengiringan kita, pengikutan kita kepada Kristus itu sesuai dengan firman Tuhan apa enggak? Sudah sesuai kehendak Allah atau tidak? Makanya kita harus belajar ketiga kelompok orang yang mengikuti Yesus. Yang pertama-tama kita namakan kelompok orang banyak, dan kedua adalah kelompok elit agama, dan ketiga adalah kelompok orang biasa. Dan saudara-saudara mesti tahu bahwa saya berbicara di sini bukan bicara tentang secara fisik sebenarnya, tapi saya berbicara tentang spirit mereka mengiring Tuhan itu bagaimana. Nah, kemarin kita bicara tentang kelompok orang banyak. Kelompok orang banyak, saya bicara tentang mentalitas orang banyak itu sebenarnya mengiring Yesus itu bagaimana. Kita sudah lihat dan kita sudah belajar sama-sama bahwa kelompok orang banyak ini rupa-rupanya memang mayoritas. Orang yang mengikuti Yesus waktu Yesus ada di dalam dunia memang didominasi oleh kelompok orang banyak ini. Makanya kita namakan kelompok orang banyak. Mentalitas orang banyak. Mereka ikut Tuhan. Seperti saya katakan pada hari Minggu kemarin, mereka ikut Tuhan itu karena mereka melihat tanda-tanda. Mereka ikut Tuhan karena mereka lihat mujizat. Mereka ikut Tuhan justru karena hal-hal lahiriah. Jadi pengiringan mereka kepada Tuhan bukan kepada pribadinya Tuhan, tetapi mereka mengiring Tuhan karena kebutuhan mereka. Ini mentalitas pengikut Kristus orang banyak. Nah, berikut kita akan berbicara pada saat ini, saudara. Kita akan berbicara tentang kelompok yang kedua. Yang coba kita cari tahu kelompok yang kedua ini, saudara. Karena mau tidak mau kelompok yang kedua ini adalah orang-orang juga yang mengikuti Yesus pada zaman Yesus juga. Dan saya percaya orang-orang ini juga spiritnya ada di dalam gereja modern sekarang. Kita namakan kelompok elit agama. Sekali lagi, kelompok yang kedua yang akan kita bahas pada saat ini adalah kelompok elit agama. Yaitu kalau kita mengacu dari ayat firman Tuhan dalam Matius pasal 23 ayat 13, Tuhan berbicara tentang ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, inilah yang saya namakan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Inilah yang saya namakan kelompok elit agama. Memang secara apa, saudara? Secara budaya Yahudi, memang orang-orang ini memiliki kedudukan yang tinggi dari kelompok komunitas waktu itu. Mereka punya tempat-tempat, posisi-posisi yang tinggi, yang harus didengarkan adalah ahli Taurat dan orang Farisi. Yang saya namakan sekarang adalah kelompok elit agama. Nah, apa kata Yesus tentang kelompok elit agama ini? Coba kita lihat apa kata Yesus. Di dalam sebenarnya kalau kita baca dalam Matius pasal 23, di situ kita bisa lihat dan kita bisa lihat Tuhan mengajarkan ada breakdown tentang orang-orang Farisi, tentang orang-orang ahli Taurat. Di situ begitu sangat detail dibicarakan di dalam Matius pasal 23. Nah, coba kita lihat beberapa hal saja. Apa itu sebenarnya yang saya maksudkan dan apa yang Yesus katakan. Sekali lagi, apa yang saya maksudkan dan apa yang Yesus katakan kepada elit agama ini, khususnya yang bernama ahli Taurat dan orang Farisi. Apa kata Yesus? Kita lihat di sini, saudara-saudara, di dalam Matius pasal 23 ayat 13, dia berkata begini, "Celakalah kamu hai ahli Taurat
dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Jadi saudara-saudara, kelompok elit agama ini menurut Tuhan mereka adalah orang-orang munafik. Padahal pada zaman itu mereka punya kedudukan. Padahal pada zaman itu mereka adalah orang-orang yang dihormati. Padahal pada zaman itu mereka dianggap adalah orang yang mengerti betul dan mengetahui betul tentang Tuhan. Dan secara posisi mereka punya posisi yang strategis dari komunitas orang percaya. Jadi mereka bukan orang yang main-main. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul mendedikasikan dirinya untuk agama mereka. Mereka mendedikasikan dirinya untuk apa yang mereka percaya. Akan tetapi saudara-saudara, menurut Yesus, waktu Yesus melihat praktek-praktek hidup mereka, waktu Yesus datang dan memperhatikan apa yang mereka lakukan, Tuhan berkata, hai kamu orang munafik. Jadi menurut Yesus, kelompok elit agama adalah orang munafik. Coba kita lihat ayat berikut pelan-pelan saudara. Kita perhatikan beberapa ayat. Tidak lama, mungkin ada 25 menit sampai 30 menit kita akan berbicara tentang ini, tentang kelompok elit agama. Matius 23 ayat 23 dia berkata begini, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Nah, di sini saudara-saudara kita melihat bahwa Yesus melihat bahwa orang-orang yang notabene-nya ahli Taurat, ahli agama, orang Farisi, saudara-saudara, rupa-rupanya sekali lagi Yesus bilang mereka sebenarnya adalah orang-orang munafik. Mereka saudara-saudara mengajarkan, mereka di sini dikatakan, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas, manis dan jintan kamu bayar. Jadi mereka pelaku sebenarnya. Akan tetapi Tuhan melihat esensi dari apa yang mereka lakukan tidak kena sasaran. Esensi yang mereka kerjakan tidak kena sasaran. Karena Tuhan bilang begini, bahwa mereka mengabaikan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Alkitab berkata, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi artinya saudara-saudara, kemunafikan orang Farisi itu terletak juga di dalam korban mereka, persembahan mereka yang bernama di sini persepuluhan. Coba kita lihat ayat berikut tentang kelompok elit agama. Kita akan melihat cuma beberapa ayat saja menjadi acuan untuk memastikan tentang apa yang Yesus katakan itu hal yang benar, supaya kita ada ada dasar kita untuk berkaca tentang diri kita. Apakah kita sudah hidup sesuai dengan firman Tuhan? Apakah diri kita memiliki standar yang benar waktu kita mengiring Tuhan? Sebab hal ini sangat penting, sangat perlu untuk kita perhatikan. Nah, Matius pasal 23 ayat 27 dia berkata begini, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih nampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Nah, di sini Tuhan lagi memberitahu untuk ketiga kalinya di dalam Matius pasal 23, Yesus dengan apa ya? Dengan lantang, dengan tanpa sembunyi-sembunyi, tanpa tendeng aling-aling, Tuhan langsung to the point bahwa apapun yang dilakukan oleh orang-orang elit agama ini,
apapun yang dilakukan oleh ahli Taurat, orang Farisi ini, Tuhan langsung mengatakan bahwa mereka adalah orang munafik. Jadi saudara-saudara, di dalam kita mengiring Tuhan, di dalam kita mengikuti Tuhan, ada kelompok orang yang namanya elit agama yang saya namakan, yang Yesus katakan mereka adalah orang munafik. Jadi mengiring Tuhan itu, kalau ada kemunafikan itu merupakan hal yang sangat-sangat Tuhan tidak suka. Karena kemunafikan itu akan membuat saudara-saudara, kerohanian kita, kehidupan rohani kita tidak sesuai dengan hati Tuhan. Jadi Tuhan berkata begini kepada orang-orang elit agama ini, bahwa ciri kehidupan mereka, elit agama ini, adalah munafik. Munafik ini saudara-saudara merupakan spirit agamawi. Sekali lagi, kemunafikan ini merupakan spirit agamawi. Spirit apa ya? Spirit agamawi itu pernah memiliki apa? Kalau kita lihat tentang munafik, saudara-saudara, dalam bahasa Yunani, dia pakai kata hipokrisi atau hupokrites. Jadi saudara-saudara, diterjemahkan munafik. Dalam perjanjian baru umumnya kata tersebut menunjukkan pembenaran diri sendiri. Jadi munafik itu dari kata hipokrisi itu, saudara-saudara, menunjukkan pembenaran diri sendiri, bukan pembenaran Tuhan terhadap hidup kita, tapi pembenaran diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Jadi kita berdiri di hadapan Tuhan berdasarkan pembenaran manusia. Kita berdiri di hadapan Tuhan berdasarkan kacamata pembenaran standar manusia. Itu yang namanya munafik. Nah saudara-saudara, munafik ini dalam cerita, kita bicara dulu tentang munafik pelan-pelan ya. Munafik ini dalam cerita tragedi Yunani, sekali lagi dalam cerita tragedi Yunani, aktor-aktor Yunani ini saudara-saudara menggunakan topeng. Mereka kalau pentas, mereka pakai topeng. Makanya muncul topeng itu, mereka pakai topeng untuk apa saudara-saudara? Untuk memerankan peran A atau B atau peran C, saudara-saudara, untuk menunjukkan peran mereka supaya terlihat sungguh-sungguh. Mereka harus memakai topeng. Karena apa saudara-saudara? Karena mereka tidak dapat menggambarkan figur yang mereka ceritakan di dalam drama itu, di dalam cerita Yunani itu, maka mereka pakai topeng. Nah, topeng ini akan menunjukkan siapa mereka. Dan akhirnya saudara-saudara, topeng ini saudara-saudara, membuat sosok siapa dia sebenarnya kehilangan jati dirinya. Jadi dari sinilah kata muncul, kata munafik. Jadi munafik itu adalah orang yang suka memakai topeng. Ada lagu dunia, lagu siapa ya itu, lagu dunia. Buka dulu topengmu, biar ku lihat wajahmu. Jadi saudara-saudara, banyak kali di dalam mengiring kita kepada Tuhan, spirit agamawi ini begini saudara. Spirit agamawi itu, yang munafik ini selalu suka memakai topeng, agar supaya mereka terlihat setia, agar supaya mereka terlihat orang benar, agar supaya mereka terlihat orang beragama, supaya mereka terlihat saudara-saudara, sempurna di depan orang. Jadi kemunafikan spirit agamawi ini saudara-saudara hanya saudara-saudara, menjadi penampilan luar saja tanpa ada pertobatan yang ada di dalam. Jadi kemunafikan itu adalah pertobatan yang pertobatan yang memiliki sandiwara rohani ya. Dia mengambil peran.
Jadi ini merupakan pertobatan pura-pura sebenarnya, bukan pertobatan sungguh-sungguh. Sebab orang munafik itu, saudara-saudara, berusaha untuk tampil benar di depan orang, berusaha untuk tampil meyakinkan di depan orang, tetapi sebenarnya belum tentu apa yang ada di dalam hidupnya. Nah, orang elit agama yang dikatakan oleh Yesus, mereka itu adalah orang munafik. Walaupun punya jabatan agama, walaupun punya standar agama yang tinggi, Tuhan berkata kepada mereka bahwa mereka adalah hipokrisi, mereka adalah munafik. Hanya hidup dengan pembenaran diri sendiri, bukan hidup atas pembenaran karya Yesus di dalam hidupnya. Jadi hidup dengan topeng. Jadi orang agamawi itu selalu hidup dengan topeng. Kelompok elit agama itu memiliki spirit yang kuat terhadap pembenaran diri, bukan pembenaran Tuhan atas hidup mereka. Makanya saya berani berkata, mereka sebenarnya bukan orang-orang yang betul-betul telah bertobat. Karena apa? Kebenaran mereka berdasarkan agama. Kebenaran mereka berdasarkan pembenaran diri sendiri. Jadi diproduksi oleh manusia kebenaran mereka. Jadi saudara-saudara, sekali lagi bahwa kelompok elit agama ini merupakan ada kelompok yang selalu ikut Tuhan. Waktu Yesus ada di dalam dunia ini, mereka juga selalu ikut Tuhan. Nah, spirit agama ini saya prihatin jika ada di dalam hati pengikut-pengikut Kristus modern sekarang. Dan saya berdoa itu tidak ada di dalam gereja sekarang. Saya berdoa sekali lagi dengan tulus, saya berkata dan saya berdoa supaya itu tidak ada di dalam hati dari setiap orang yang mengikuti Yesus saat-saat ini. Akan tetapi untuk itu makanya saya ingin kita belajar tentang kelompok elit agama ini. Rupa-rupanya kelompok elit agama ini mereka ikut Tuhan dengan cara mereka, dengan motivasi mereka. Dan mereka berpikir itu sudah benar, itu sudah sungguh-sungguh. Tapi Tuhan bilang, itu belum benar, itu tidak sungguh-sungguh. Perlu ada perbaikan. Nah, saudara-saudara, efek dari spirit agamawi ini, efek dari kelompok elit agama ini, saya melihat ada beberapa akibat. Salah satu akibat dari spirit agamawi ini adalah begini: menjadikan agama, sekali lagi, menjadikan agama memiliki banyak kasta-kastanya. Sekali lagi, spirit agamawi ini atau kelompok elit agama ini, saudara-saudara, akan membuat ada banyak kasta-kasta di dalam satu komunitas gereja. Makanya ada sebutan yang namanya jemaat biasa, kaum awam, dan lain-lain sebagainya. Jadi gereja itu, di dalam komunitas gereja lokal itu ada kasta-kastanya. Ada yang orang yang bisa melayani Tuhan, ada yang orang yang tidak bisa melayani Tuhan. Ada jemaat biasa, ada jemaat kaum awam, dan juga ada jemaat yang sepertinya mereka ini yang sudah dekat dengan Tuhan, selalu berbicara dengan Tuhan. Jadi spirit agamawi ini membuat satu komunitas gereja itu ada kasta-kasta rohaninya. Sekali lagi, ada kasta-kasta rohani. Dan hal ini sebenarnya tidak tepat untuk gereja modern sekarang. Kasta rohani itu tidak ada di dalam gereja, tidak ada di dalam kerinduan Tuhan untuk membangun gereja, membangun tubuh Kristus itu, saudara-saudara. Tidak ada kasta-kasta. Kita mempunyai panggilan yang sama, tetapi memiliki peran yang berbeda-beda. Kalau kita baca di buku 1 Korintus, di situ tentang tubuh Kristus, saudara-saudara. Ada yang jadi mata, ada yang jadi telinga, ada yang jadi mulut, ada yang jadi tangan, saudara-saudara. Artinya, saudara-saudara, satu tubuh itu memiliki peran yang berbeda-beda. Akan tetapi spirit agama
membuat itu jadi klasifikasi, menjadi kasta-kasta. Spirit agama itu menjadikan pelayanan-pelayanan di gereja lokal itu ada kasta-kastanya. Kalau ini hanya om yang bisa, kalau ini hanya tante yang bisa doakan, kalau yang kaya hanya om yang bisa besuk, yang miskin biar pengerja yang besuk. Ada kasta-kastanya. Maaf ya, jangan tersinggung. Jadi spirit agama ini, saudara-saudara, membuat satu komunitas gereja itu ada kasta-kastanya. Sehingga akibatnya jemaat tidak bertumbuh dengan maksimal. Sehingga akibatnya, saudara-saudara, orang-orang percaya yang ada dalam satu komunitas itu tidak bertumbuh dengan tepat, tidak bertumbuh dengan benar. Karena apa? Ada kastanya. Sehingga ada orang yang berkata, saya jemaat awam, saya orang biasa, ini kok pendeta yang tahu, ini hanya hamba Tuhan, ini hanya pengerja, ini hanya pemimpin sel, pemimpin rayon, kalau saya tidak bisa. Nah, ini akibat dari apa, saudara-saudara? Kita membuat kasta di dalam gereja. Padahal sebenarnya semua bisa berfungsi di dalam satu komunitas. Coba kita lihat kata Tuhan tentang gereja modern itu sebenarnya bagaimana. Gereja modern kata Alkitab itu 1 Petrus 2 ayat 9. Ini ayat terkenal. 1 Petrus 2 ayat 9 dia berkata begini, saudara-saudara. Perhatikan baik-baik ayat yang terkenal ini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi saudara-saudara, orang percaya itu adalah imamat rajani. Semua orang percaya itu punya kapasitas, punya kemampuan untuk saling melayani. Kita tidak boleh menutup kemungkinan ada orang-orang yang baru mungkin yang Tuhan pakai untuk memperlengkapi komunitas kita. Karena apa, saudara-saudara? Rupa-rupanya orang percaya itu adalah imamat rajani. Orang percaya itu adalah bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Kita semua adalah umat kepunyaan Allah. Artinya Tuhan mau pakai kita untuk saling memperlengkapi. Tapi kalau kita punya spirit agamawi, kita akan punya banyak kasta. Sehingga sulit untuk orang-orang percaya baru, sehingga sulit untuk orang-orang percaya yang baru bertobat untuk turut melayani. Karena apa, saudara-saudara? Kita punya spirit agamawi, sehingga kita memberikan definisi siapa yang pantas dan layak untuk melayani. Nah, kalau sudah begini, kita akan sampai pada titik di mana kita like and dislike. Siapa yang saya suka, siapa yang saya mau. Memang betul, dalam satu komunitas gereja memang ada, saudara-saudara, memang ada ukuran-ukuran untuk melayani. Menurut Alkitab memang ada ukuran untuk melayani. Tapi maksud saya adalah begini, kalau kita punya spirit agamawi, kita akan mendominasi pelayanan. Sehingga orang-orang yang lain yang tadinya harus berfungsi di dalam tubuh Kristus tidak maksimal. Sehingga orang-orang lain yang akan berfungsi untuk memperlengkapi tubuh Kristus tidak akan keluar kapasitasnya. Karena apa, saudara-saudara? Karena kita mendominasi pelayanan, dan kita, saudara-saudara, membuat pelayanan itu ada kasta-kasta di dalam gereja lokal. Bukan berarti, saudara-saudara, saya tidak setuju dengan aturan-aturan yang kita lakukan di dalam gereja. Harus di dalam komunitas itu harus ada aturannya. Dan pelayan-pelayan itu harus memiliki jurnal pelayanan. Mereka harus memiliki perjalanan pelayanan yang jelas, supaya mereka bisa lebih lagi bertanggung jawab. Tapi bukan berarti kita harus buat kasta-kasta di dalam gereja. Itu merupakan hal yang salah.
Nah, spirit agama juga yang berikut, saudara-saudara, yang berikut, yang kedua, menjadikan agama menjadi satu pencapaian. Jadi agama itu menjadi pencapaian. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu menjadikan agama itu adalah pencapaian mereka. Karena apa? Mereka mau dihormati, mereka mau dianggap orang VIP dalam satu komunitas. Itu pencapaian. Nah, orang-orang yang punya spirit agamawi, yang punya spirit elit agama, yang punya spirit yang saya katakan tadi, yang Yesus katakan tadi, bahwa ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, saudara-saudara, selalu menjadikan agama itu merupakan pencapaian mereka. Sehingga tidak heran, saudara-saudara, mereka pengen diperlakukan khusus. Mereka harus diperlakukan khusus. Kalau perlu tempat duduknya khusus. Jemaat tempat duduknya biasa, tapi dia punya tempat duduk khusus. Kalau perlu tempat duduknya di depan. Elit agama itu. Supaya dia terlihat khusus, dia terlihat lain daripada yang lain. Kalau kita punya spirit elit agama, saudara-saudara, gampang untuk cari tahu kita spirit agama begini, saudara. Ada kalanya di gereja itu orang-orang itu, maaf saudara, orang-orang itu sudah punya coupling tempat duduk masing-masing. Tempat duduknya setiap minggu, setiap ada pertemuan di satu gereja lokal, tempat duduknya di situ terus. Apakah itu salah? Saya katakan nggak salah. Tapi satu ketika, waktu orang lain mengambil tempat duduknya, kemudian dia merasa terganggu, dia merasa tersinggung, dia merasa marah, dia merasa tidak enak. Oh, berarti engkau punya spirit agamawi ini. Engkau punya spirit elit agama. Haleluya, saudara. Kita menjadi orang yang tidak disentuh, menjadi orang yang spesial, yang khusus. Nah, ini bahaya, saudara. Ini merupakan bahaya besar di dalam satu komunitas gereja. Menjadikan agama menjadi pencapaian. Dan berikut, elit agama itu menjadikan agama itu menjadi sumber keuangan. Coba kita lihat ayatnya yang ini ya. Lukas pasal 16. Ini Yesus sendiri yang berkata, menjadikan agama menjadi sumber keuangan. Di dalam Lukas pasal 16, ini Yesus berkata kepada siapa ini? Kepada orang Farisi, kepada ahli Taurat. Lukas 16 ayat 14. Dia berbunyi begini, saudara-saudara. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Jadi saudara, di sini Tuhan mengatakan kepada orang Farisi, mereka adalah hamba uang. Jadi kalau ada orang punya spirit agamawi, mereka menjadikan agama itu menjadi sumber keuangan mereka. Apakah salah kita dapat persembahan di gereja? Oh, nggak salah. Apakah salah kita ada berkat yang kita dapat di dalam satu pelayanan gereja? Oh, itu tidak salah. Tetapi menjadikan itu menjadi sumber kehidupan kita, menjadikan itu menjadi sumber untuk kehidupan kita, saya mau berkata begini, itu merupakan hal yang tidak tepat. Saya tidak berani mengatakan itu hal yang salah, tapi saya mau berkata, itu hal yang tidak tepat. Seharusnya komunitas gereja itu menjadi tempat kita mencurahkan hidup kita, agar supaya orang-orang bisa mengalami berkat sejati. Seharusnya komunitas gereja lokal itu menjadi tempat di mana kita melepaskan segala-galanya, supaya orang itu bisa berjumpa dengan Tuhan. Kalau memang Tuhan memberkati kita secara materi, jangan kita menjadi hamba uang. Sebab Alkitab berkata, orang Farisi itu, mereka ikut Tuhan, mereka mengiring Tuhan. Akhirnya mereka menjadikan agama itu menjadi sumber kehidupan mereka.
Akhirnya mereka menjadi hamba uang. Itu kata Alkitab dalam Lukas pasal 16 ayat 14. Jadi saudara-saudara, berikut lagi kelompok elit agama ini, spirit agamawi ini, saudara-saudara, merupakan spirit yang sangat berbahaya bagi gereja modern jika ada di dalam gereja. Ini merupakan hal yang berbahaya yang harus kita doakan, yang harus kita gumuli sama-sama. Jangan ada dalam komunitas gereja kita. Jangan ada dalam komunitas, dalam hati kita mengiring Tuhan. Jangan ada hal-hal seperti ini. Sebab spirit agama berikut itu apa ya? Tuhan itu menjadi pemuas ego mereka. Jadi saudara-saudara, Tuhan itu, sekali lagi, Tuhan itu menjadi pemuas ego mereka. Jadi artinya mereka memperalat Tuhan, memperalat agama untuk memuaskan keinginan pribadi. Menjadikan agama itu menjadi tempat di mana dia dapat memperkaya dirinya sendiri. Jadi artinya begini saudara, kesimpulannya, spirit agamawi bukan melayani Tuhan, tapi melayani ego mereka. Sekali lagi, spirit agama tidak melayani Tuhan, tetapi melayani ego mereka. Jadi betapa parahnya sebenarnya kalau kita terjangkit spirit agamawi ini, spirit elit agama ini. Betapa parahnya hidup kita. Dan saya pun berdoa supaya saya pun tidak seperti itu, saudara. Tetapi di Alkitab dicatat ada yang seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan gereja modern pun ada orang-orang yang seperti ini, yang punya spirit agama. Jadi saudara-saudara, ketaatan daripada orang-orang yang punya spirit ini, saudara-saudara, ketaatan mereka hanya terlihat di luar. Ketaatan mereka hanya sebatas retorika. Ketaatan mereka hanya sebatas penampilan luar. Ketaatan mereka hanya sebatas aksesoris yang ada di luar. Tetapi di hati mereka sebenarnya, mereka melayani ego mereka. Di hati mereka sebenarnya tidak memiliki tidak memiliki standar hati yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena apa? Karena mereka melayani ego mereka. Tetapi saudara-saudara, ada perimbangan yang Tuhan katakan. Coba kita lihat perimbangannya dalam Matius 5 ayat 20. Tentang hal ini. Matius 5 ayat 20. Coba kita lihat satu ayat sebagai penutup kita pada malam hari ini. Matius 5 ayat 20. Dia berkata begini saudara-saudara, tentang kelompok elit agama. Dia berkata begini, Matius 5 ayat 20. Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi saudara-saudara, kita melihat di sini spirit agama itu memang tidak bagus. Akan tetapi ayat ini berkata, kita harus memiliki kehidupan kebenaran lebih daripada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Jika kita tidak punya lebih daripada itu, maka Alkitab katakan bahwa kita tidak akan masuk di dalam kerajaan sorga. Jadi saudara-saudara, di sini kita melihat, kita belajar bahwa pertama dari ayat ini kita belajar bahwa kita harus punya standar yang tepat untuk ada dalam kerajaan sorga. Kalau standar kita seperti ahli-ahli agama, kita tidak akan memiliki tempat. Kita harus memiliki standar, karena Alkitab katakan jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar. Jadi kita harus memiliki kebenaran yang sejati. Nah, kebenaran yang sejati itu apa? Ya, kebenaran sejati adalah Yesus Kristus.
Karena Yesus Kristus, saudara mesti tahu begini, manusia itu tidak mampu untuk membenarkan dirinya dengan kegiatan-kegiatan agama. Manusia itu tidak mampu untuk membenarkan dirinya dengan kegiatan-kegiatan rohani. Manusia itu tidak mampu untuk membenarkan, menyucikan dirinya dengan segala aktivitas-aktivitas rohani. Tidak akan mampu. Hanya Yesuslah yang membuat hidup kita dibenarkan. Jadi ayat ini berkata, jika hidup keagamaanmu, kebenaranmu tidak lebih benar dari keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, maka kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Artinya kita harus memiliki kebenaran yang sejati. Kebenaran yang sejati adalah apa? Yesus sudah mati bagi hidup kita. Haleluya saudara. Jadi artinya begini, kebenaran orang Yahudi itu, kebenaran orang Farisi, ahli Taurat itu adalah kebenaran agama yang hanya terlihat di luar saja. Terlihat mereka rohani, terlihat mereka taat, terlihat mereka suci, terlihat mereka begitu sempurna, terlihat dari luar. Tetapi kebenaran yang Tuhan mau bukan kebenaran yang ada di luar. Kebenaran yang Tuhan mau harus dari dalam. Itu yang namanya kebenaran yang sejati. Dan kebenaran dari dalam hanya bisa dilakukan oleh Yesus Kristus. Waktu Yesus ada di dalam kita, maka kita akan menjadi pelaku-pelaku, pelaksana-pelaksana kebenaran yang sejati. Jadi ukuran kebenaran itu bukan karena Anda doa puasa. Ukuran kebenaran itu bukan karena Anda rajin berkorban. Tapi ukuran kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Jadi waktu Anda berdoa, Anda berpuasa, Anda beribadah, melakukan aktivitas-aktivitas harus mengalir dari dalam hidup kita. Karena dari dalamlah kebenaran yang sejati itu ada, yaitu Yesus Kristus ada di hatimu. Haleluya. Kalau ahli agama, ahli Taurat dan orang Farisi, kebenaran mereka tampilan luar. Kalau bahasa teknologi, casing. Kalau bahasa handphone, kebenaran mereka hanya terlihat seperti casing. Casing memang cantik, casing memang bagus, memang baru terlihat, tapi belum tentu mesinnya bagus. Nah, orang percaya bukan casing yang diperhatikan, tetapi mesinnya, hatinya, hidup yang ada di dalam ini yang harus menjadi perhatian khusus bagi kita. Haleluya saudara. Saya tutup dengan satu kesaksian tentang seorang yang bernama Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi ini adalah bapaknya bangsa India, Mahatma Gandhi. Dia seorang pengacara di Afrika Selatan waktu itu. Dan waktu itu di Afrika Selatan ada yang namanya Apartheid yang berkuasa waktu itu, ada kelompok orang berkulit putih walaupun ada di Afrika Selatan. Mereka adalah kelompok rasialis dan apartheid. Itu terkenal, saudara bisa lihat di sejarah. Begitu jelas sejarah menceritakan hal itu. Nah, satu ketika Mahatma Gandhi ini ingin beribadah. Dia lihat tempat ibadah, mereka pakai putih dan memang banyak kulit putih di situ. Dan Mahatma Gandhi ini kulitnya mirip orang Indonesia, orang Timur, karena orang India agak hitam, tapi tidak terlalu hitam sebenarnya. Tapi sudah kulit berwarna. Nah, waktu Mahatma Gandhi waktu itu dia pengacara di Afrika Selatan sebelum dia pulang ke India. Dia coba masuk gereja karena dia sudah baca-baca Alkitab. Tuhannya orang Kristen itu, Yesus itu bagaimana? Penuh dengan kasih. Dia sudah belajar, dia sudah baca Injil. Dia sudah memperhatikan bahwa Yesus itu luar biasa. Dan satu ketika dia mengambil satu tindakan untuk datang ke gereja. Dan waktu dia masuk gereja, dia tidak diterima oleh Asher, penerima tamu. Dia diusir keluar. Karena apa? Karena dia warna kulit. Warna kulitnya kulit berwarna.
Dan dia berkata kepada orang-orang itu, setelah itu dia berkata begini, saudara-saudara. I like your Christ. I don't like your Christian. Your Christian are so unlike your Christ. Saya suka Yesusmu, tapi aku tidak suka kekristenanmu. Karena kekristenanmu tidak sama dengan Kristus. Itu kira-kira ungkapan daripada Mahatma Gandhi. Tetapi saat itu saudara-saudara, dia dapat pencerahan sebenarnya Mahatma Gandhi. Dia pulang ke India dan dia melakukan pergerakan revolusi yang namanya ahimsa. Ahimsa itu gerakan perlawanan terhadap penjajahan tanpa kekerasan. Namanya ahimsa. Dan akhirnya India itu merdeka lewat kegerakan. Makanya Bapak Mahatma Gandhi ini dikatakan Bapak bangsa India. Saya ingin saudara-saudara melihat Mahatma Gandhi. Seandainya Mahatma Gandhi diterima untuk masuk di gereja itu, saya percaya bangsa India akan banyak yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena apa? Karena Mahatma Gandhi diterima baik masuk di dalam komunitas gereja. Tetapi karena komunitas gereja itu sudah dipenuhi oleh orang-orang yang punya spirit agama, punya spirit elit agama, merasa lebih benar daripada orang lain, merasa lebih tahu daripada orang lain, merasa dia punya segala-galanya. Kalau bukan saya, tidak pantas untuk orang lain. Semua harus om, semua harus tante. Ini spirit yang tidak sehat. Memonopoli semua pelayanan, memonopoli semuanya. Sehingga saudara-saudara orang lain tidak dapat diterima di dalam satu komunitas. Tidak nyaman berada dalam komunitas karena tidak diterima. Karena ada spirit agama itu. Karena spirit agama itu akan melihat orang dengan cara, dengan kacamata klasifikasi. Ini orang benar, ini setengah benar, dan ini orang tidak benar. Ada kelasnya. Sehingga Mahatma Gandhi tidak diterima waktu itu. Dia pulang. Nah, itulah kira-kira saudara-saudara. Jadi renungan kita bahwa bahayanya yang namanya kelompok elit agama ini. Ini sangat berbahaya. Dan kita berdoa agar supaya kita semua tidak memiliki spirit elit agama, spirit agamawi. Sehingga orang-orang lain tertolak, orang-orang lain terluka karena kita. Mari kita menjadi orang-orang yang betul-betul setia kepada Tuhan. Puji Tuhan. Ini kiranya renungan kita khusus untuk poin yang kedua tentang kelompok elit agama. Nanti pertemuan berikut pada hari ini, hari Selasa, hari Jumat berikut kita akan berbicara tentang murid Kristus, murid kerajaan. Kita akan berbicara tentang itu. Karena sekali lagi kita bertemu dengan 3 kelompok manusia. Waktu Yesus melayani ada 3 kelompok manusia. Pertama adalah kelompok orang banyak, spirit orang banyak. Kemudian spirit agamawi, kelompok elit agama. Dan kemudian murid Kristus. Mari kita akan lihat nih kelompok yang ketiga. Tapi kita akan berbicara nanti pada hari Jumat yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa saat ini bersyukur untuk kami saat ini yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan tuntun, Tuhan bimbing kami. Biarlah kebenaran yang didengar memerdekakan anak-anak-Mu. Menjadi orang-orang percaya yang betul-betul mengiring Tuhan dengan ketulusan hati. Mengiring Tuhan dengan kesungguh-sungguhan. Dengan kemurnian hati kami mengiring Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa, jika ada jemaat-Mu, ada anak-Mu yang ada dalam masalah, ada dalam persoalan apapun, sakit penyakit, ada kelemahan-kelemahan tubuh, di dalam nama Yesus,
Hamba percaya ada mujizat Tuhan terjadi, ada keajaiban Tuhan terjadi. Jamaah yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang ada dalam masalah diberikan jalan keluar. Keluarga, bisnis yang sementara mengalami persoalan bisnis mereka, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan bela bisnis anak-anakmu supaya bisa bangkit kembali di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah masalah-masalah yang sementara terjadi sekarang. Dalam nama Yesus, kalau ada masalah dalam hubungan keluarga, masalah antara kakak, adik, orang tua dan anak, Tuhan berkati, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur, kami percaya masih ada mujizat bagi kami yang percaya kepada Tuhan. Hindarkan hati kami dari roh agamawi. Hindarkan hati kami dengan paradigma elit agama. Putuskan itu semua dari gerejamu. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kami semuanya. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur malam hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai pada hari yang akan datang. Shalom, damai untuk Indonesia. Haleluya.